Shalom saudara, senang bertemu kembali dengan saudara. Saya berdoa dan berharap saudara dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan kita. Saya hari ini akan membacakan satu ayat dari Yesaya 40 ayat 31. Saya akan bacakan dalam God's Words Translation. Yet the strength of those who wait with hope in the Lord will be renewed. Akan tetapi kekuatan bagi orang yang berharap kepada Tuhan akan diperbaharui. They will soar on wings like eagles. Mereka akan terbang dengan sayapnya seperti burung rajawali. They will run and won't be weary. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. They will walk and won't grow tired. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Tema devotion saya hari ini adalah new strength atau kekuatan baru, saudara. Dikatakan baik sekali dalam ayat tadi bahwa kita harus menjadi orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, memiliki pengharapan di dalam Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, itu adalah seperti seekor burung rajawali yang terbang dengan sayapnya. Itu mengandung sebuah janji, yaitu kita dapat mengatasi seluruh permasalahan, seluruh beban atau seluruh tekanan yang mungkin akan datang di dalam kehidupan kita. Atau kita juga dapat menyelesaikan kesempatan-kesempatan yang mungkin muncul di depan kita dan mendapatkan hasil yang terbaik atasnya. Itu adalah janji yang terkandung di dalam ayat ini. Sekarang pertanyaannya, saudara. Pertanyaan adalah, apa bedanya antara orang yang menantikan Tuhan dan yang tidak menantikan Tuhan? Apa perbedaannya? Perbedaan yang jelas itu adalah di dalam reaksi atau respon terhadap apapun hasil yang mereka sedang kerjakan saat ini. Kita start dari orang yang tidak menantikan Tuhan. Pada saat orang tersebut mendapatkan kesuksesan, orang tersebut mendapatkan kemenangan, orang tersebut mendapatkan hasil yang achieve something misalnya, mereka mendapatkan sebuah hasil yang besar, mereka mostly atau kemungkinan besar, mereka akan take the credit for themselves. Mereka akan bilang bahwa itu karena hasil kerja keras saya, karena kemampuan saya bisa mendapatkan hal itu. Tapi apabila mereka gagal, saudara, mereka akan desperate, mereka akan menyalahkan diri sendiri, atau cenderung mereka akan mulai menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar mereka atas kegagalan mereka. Tapi bedanya dengan orang yang menanti-nantikan Tuhan, pada saat mereka sukses, pada saat mereka mendapatkan kemenangan, hanya satu yang mereka lakukan, mereka akan bersyukur kepada Tuhan atas kemenangan, atas kesuksesan yang mereka dapat. Tapi yang menjadi penting adalah respon seseorang yang menanti-nantikan Tuhan. Pada saat mereka menemui sebuah proses atau belum mendapatkan sebuah kesuksesan atau belum menemui sebuah kemenangan, saudara. Di ayat tersebut tadi didefinisikan dengan baik bagaimana struggle atau perjuangan seorang yang menanti-nantikan Tuhan. Karena dikatakan mereka akan mendapatkan kekuatan baru. Jadi jelas sekali bahwa orang yang menantikan Tuhan, energinya juga terpakai, saudara. Sehingga energi mereka bisa habis. Sehingga Tuhan sendiri yang harus memberikan energi baru ke dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, saya selalu percaya bahwa God knows our limit. Tuhan tahu batasnya kita karena Dia pencipta kita. Kita adalah ciptaannya. Dia tahu batas kemampuan kita. Sehingga Dia akan memberikan new strength. Dia akan memberikan kekuatan baru tepat pada saatnya. Di saat saudara paling membutuhkan. New strength dan power atau kekuatan baru itu untuk apa, saudara? Untuk mencoba kembali. Pada saat kita gagal, orang yang menantikan Tuhan bisa gagal, saudara. Tapi pada saat orang yang menantikan Tuhan menemui kegagalan, dia mendapatkan kekuatan baru untuk mencoba kembali. Dan saya bersyukur ada dua kalimat yang begitu powerful di dalam ayat ini, yaitu yang pertama berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini berbicara mengenai tempo kehidupan yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin dalam musim-musim ini ada beberapa dari saudara yang kehidupan seolah-olah lambat, banyak yang harus dipergumulkan, struggle di dalam kehidupan di musim ini. Itu seperti seolah-olah kita sedang berjalan. Tapi ada juga di musim ini, saudara,
aktivitas menjadi lebih banyak, menjadi lebih sibuk daripada biasanya. Mungkin metodenya berbeda, tapi banyak hal, banyak aktivitas, banyak bisnis baru yang saudara sedang kerjakan. Saudara seperti sedang diajak berlari di dalam kehidupan. Saudara, saya ingin mengajak saudara merenungkan sesuatu pada hari ini. Apapun tempo kehidupan saudara, baik itu berlari atau baik itu berjalan, cepat ataupun lambat, janji Tuhan luar biasa di dalam kehidupan saudara, bahwa saudara tidak akan menjadi lesu dan saudara tidak akan menjadi lelah. Tapi ada satu hal yang harus kita jaga saudara dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan dalam ayat ini hanya berjalan dan berlari. Tidak ada kata-kata berhenti. Don't stop moving. Jangan berhenti dalam apapun yang saudara sedang kerjakan saat ini. Tetap berjalan atau berlari, tempo itu adalah tempo yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saya berdoa saudara mendapatkan sesuatu pada pagi hari ini, and keep productive. Tuhan Yesus memberkati.